Nadia. Hadir Bu Yohana. Hadir Bu Windy. Hadir Bu Anna Fairisa. Hadir Bu Reza. Hadir Bu. Hadir semua ya teman-teman. Hadir Bu. Jadi pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang jamur. Sebelumnya itu jamur, ada yang tahu nggak jamur itu apa? Jamur itu atau biasa kita sebut kuning merupakan organisme yang sudah termasuk eukariotik atau yang sudah memiliki inti sel. Dan jamur ini tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan spermatofita seperti ini. Baik, benar sekali Yohana. Lalu juga tempat hidup dari jamur ini berada di tempat-tempat yang lembab, serta bisa jadi kaya akan nutrisi di dalam suatu tanah tersebut. Lalu selanjutnya itu Ibu mau tanya sih, bagaimana bentuk jamur yang dapat kalian temukan di sekitar kalian itu? Oke, benar sekali. Terus tahu nggak ada beberapa bentuk jamur, yaitu jamur makro dan mikro. Dan contoh dari jamur makro dan mikro, apakah ada yang tahu? Makro mungkin jamur paling bisa dikatakan. Mungkin kalau untuk bagian jamur mikro itu yang berada di dalam pembuatan roti, nah itu menggunakan jamur mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Lalu di mana sih kalian dapat menemukan jamur di sekitar lingkungan kalian? Apakah ada yang pernah lihat? Ada Bu. Mana? Di tanah Bu. Oke, mungkin di tanah di pohon-pohon tumbang yang sudah mati ya? Ya, benar sekali ya. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang materi ciri-ciri dari jamur, struktur tubuh dan reproduksi dari jamur tersebut. Yang pertama itu ciri-ciri jamur itu memiliki bentuk yang beragam. Lalu bentuknya itu seperti yang telah dipaparkan oleh Yohana, itu berbentuk payung, ada yang berbentuk oval, benang dan memiliki tubuh buah. Lalu yang kedua itu tersusun atas uniselular atau bersel satu dan bersel banyak. Di mana jamur uniselular ini berukuran mikroskopis atau membutuhkan mikroskop seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan sedangkan jamur multiselular ini merupakan jamur yang mikroskopis, jamur yang makroskopis seperti di gambar yang telah Ibu tempel di sini. Lalu jamur ini juga merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel lainnya. Lalu yang keempat itu tubuhnya itu dilindungi oleh zat kitin, di mana berfungsi sebagai pelapis utama dinding sel jamur dan memperkokoh tubuh dari suatu jamur tersebut. Jamur ini juga tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof, di mana tidak bisa membuat makanan sendiri atau hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lain. Lalu ciri-ciri jamur selanjutnya itu ada struktur tubuhnya itu berbentuk hifa, di mana sel memanjang yang berupa benang-benang, di mana hifa ini terdiri dari hifa vegetatif yang berfungsi untuk menyerap makanan dan hifa generatif berfungsi untuk menghasilkan spora. Lalu terdapat miselium. Selanjutnya itu ada struktur tubuh jamur. Struktur tubuh jamur ini tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniseluler dan multiseluler. Lalu selanjutnya itu reproduksi dari jamur ini kan ada yang vegetatif secara seksual dan generatif. Vegetatif secara aseksual dan generatif itu secara seksual, di mana reproduksi generatif pada jamur ini membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan suatu keturunan baru. Lalu pada jamur multiseluler ini melakukan proses fragmentasi sehingga pada potongan hifa yang jatuh pada lingkungan akan memungkinkan penumbuhan individu dari suatu jamur tersebut. Selanjutnya itu ada macam-macam jamur. Spora pada jamur ini dihasilkan dari proses seksual, lalu dibagi menjadi 3, di mana ada zigospora, acospora, dan basidiospora. Pada gambar yang pertama itu merupakan zigospora, acospora, dan basidiospora. Lalu selanjutnya itu ada klasifikasi dari jamur, di mana dibagi menjadi 4 bagian divisi, yaitu zigomikota, zigomikota,
ascomycota ini memiliki bentuk yang berbeda dengan basidiomicotta, deuteromycota, dan zygomycota. Teman-teman bisa lihat pada gambar di mana jamur ini bentuknya berbeda-beda, karena makanya dibedakan menjadi 4 bagian divisi. Lalu pada zygomycota ini memiliki spora seksual berupa zigospora yang berjadi tebal pada masa berjadi tebal. Lalu jamur ini juga dapat bertahan pada kondisi yang kering, di mana dapat bertahan selama berbulan-bulan. Lalu hifa pada jamur ini bercabang namun tidak bersekat. Lalu ada 3 tipe hifa, yaitu di sini ada bagian hifa stolon seperti pada gambar. Di sini ada hifa rhizoid. Lalu selanjutnya itu ada sporanium dan sporangiopod. Selanjutnya itu ada ascomycotina. Divisi ini memiliki jamur dengan hifa bersekat dan berinti banyak, lalu bersifat saprofit dan parasit, serta menghasilkan spora dalam askus atau ascospora dan setiap askus mengandung 8 spora, dan askus yang berkumpul akan membentuk ascocarp. Jadi ascocarp ini merupakan suatu bentuk dari askus dari ascomycota ini. Macam-macam bentuk ascocarp itu ada banyak, ada apotesium, perithecium, pleistostesium, dan tanpa ascocarp. Selanjutnya itu ada basidiomicotina, di mana jamur multiseluler dan berukuran makroskopis. Struktur tubuhnya ini terdiri dari pileus atau tudung, annulus, pulpa, miselium, lamella, dan stipe, di mana memiliki hifa bersekat dan bersifat saprofit. Selanjutnya itu ada deuteromycotina, yaitu jamur ini memiliki hifa yang bersekat-sekat seperti ini teman-teman, seperti pada gambar telah ibu tampilkan di depan. Lalu umumnya berukuran mikroskopis, hanya dilihat dengan menggunakan mikroskop. Hidupnya ini berlangsung secara saprofit, dan pada sisa makanan juga bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, ternak, dan juga tanaman. Jamur kelompok ini dapat bersimbiosis dengan alga, membentuk lichen atau lumut kerak, dan jika bersimbiosis dengan akar tumbuhan akan disebut dengan mikoriza. Lalu reproduksi seksual pada jamur divisi ini belum diketahui, makanya dinamakan fungi imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Lalu ada struktur tubuh jamur di sini yang sudah ibu paparkan tadi. Di sini ada tudung, lamella, hifa ini dibagi lagi menjadi silakan dibagi menjadi hifa, intisel, dan septa. Lalu yang terakhir ini yang seperti akar disebut dengan miselium. Jika kalian masih bingung, jadi tubuh jamur ini dibagi menjadi 2, yaitu badan luar dan miselium. Serta miselium ini di dalamnya itu terdapat hifa atau benang-benang yang telah ibu jelaskan tadi. Lalu ada macam-macam hifa, yaitu hifa aseptat, yaitu hifa yang tidak mempunyai sekat atau septum. Di sini merupakan hifa yang tidak bersekat. Lalu hifa septat ini merupakan hifa yang bersekat, serta yang terakhir itu septum multinukleus atau hifa dengan sel yang banyak. Sekian dari pemaparan materi ibu. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian LKPD. Namun sebelumnya kalian sudah membentuk satu kelompok atau belum? Sudah ibu. Baiklah, langsung saja ya. Ini ada LKPD yang sudah ibu buat untuk kalian. Dimohon untuk dikerjakan terlebih dahulu. Sebenarnya ini tidak susah karena sudah ibu jelaskan sebelumnya. Oh iya, namun sebelumnya di sini ada tambahan dari LKPD ini, ada kalian harus menonton video dulu ya. Dari video ini nanti kalian akan ringkas saja atau deskripsikan saja apa isi dari video tersebut. Ini videonya, kalian nonton terlebih dahulu saja. Dari fungi, cara hidup dari fungi
Nah, kunci atau jamur bagi kehidupan. Bagaimana sih peranan jamur dalam kehidupan? Apakah semua jamur menunjukkan? Lalu kalian akan mengisi LKPD yang telah ibu buatkan untuk kalian. Kalau sobat biota berhubung dari dalam kehidupan ada yang menguntungkan juga ada yang merugikan. Jamur yang menguntungkan diantaranya seperti di bidang industri makanan dan minuman. Contohnya adalah Rhizopus oryzae. Jamur ini tumbuh dan mengaitkan butir-butir dengkil atau kedelai menjadi sebuah tempe. Dari video yang kedua, selanjutnya ibu harap kalian mengerjakan LKPD yang telah ibu buatkan untuk kalian. Sebentar akan ibu bagikan LKPD-nya. Sebelumnya mohon membuat kelompok jadi 2 ya. Baik, Bu. Ini LKPD-nya. Lagi belum? Belum ya? Sudah. Oh, sudah. Ini LKPD-nya. Selanjutnya akan ibu serahkan kepada kalian. Ibu harap kalian mengisi dengan cermat. Dan setelah diresum dari kedua video tersebut, ibu harap kalian mempresentasikannya ke depan kelas. Baik, Bu. Tunggu dulu 10 menit ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah ada yang selesai? Jika ada, silakan presentasi ke depan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dari perwakilan kelompok 1, boleh? Siapa yang mau maju? Oke, silakan anak. Baik, saya Anissa, perwakilan dari kelompok 1 akan menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang jamur. Jadi jamur itu berperan sebagai dekomposer atau pengurai, biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab. Jamur ini ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Contoh jamur yang menguntungkan itu seperti jamur kuping dan juga jamur tiram yang bisa kita konsumsi di kehidupan kita sehari-hari. Tepuk tangannya nih. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Ana tadi, dimana jamur ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Mulai dari yang merugikan itu dari jamur yang ada di kulit. Nah itu contohnya jamur yang merugikan. Menyebabkan manu, gatal, kadas dan lain-lain itu tuh suatu jamur yang merugikan. Jadi ibu rangkum saja. Jadi secara umum jamur ini didefinisikan sebagai organisme yang tersusun dari hifa, di mana hifa ini merupakan benang-benang yang selnya itu panjang, lalu sedangkan kumpulan dari hifa itu disebut dengan miselium. Lalu dari beberapa literatur yang sudah ibu baca juga, jamur ini mengandung dinding itu mengandung kitin yang bersifat heterotrof, yang fungsinya itu untuk menyerap nutrien melalui dinding selnya. Jadi ibu rasa itu saja yang ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baik, ibu rasa sudah cukup. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk yang tidak hadir nanti boleh konfirmasi ke ibu saja. Ada yang bisa menutup pertemuan kali ini dengan doa? Siapa yang mau? Bu. Oke, silakan Ida. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa mengenai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Indah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi pada pertemuan hari ini. Ibu akhiri kelas pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.